Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, 2 hari yang lalu segenap rakyat Indonesia dari pusat sampai pelosok desa bergembira mengenang jasa-jasa para pahlawan, mensyukuri kemerdekaan yang sekarang sudah 79 tahun. Mudah-mudahan seterusnya untuk diwariskan kepada generasi bangsa. Pagi ini alhamdulillah saya bersilaturahim kepada Wali Kota Cilegon Bapak Haji Heldi Agustian SI SHMH. Tentu ingin mendengar semangat perjuangan para pahlawan dalam konteks pembangunan ini, karena beliau keturunan dari Syekh Arsyad Towil. Nah ini mudah-mudahan testimoni dari Pak Wali ini memberikan semangat khususnya kepada masyarakat Cilegon agar bahu-membahu membangun kota Cilegon. Dan beliau sudah banyak karya-karyanya sebelum beliau menjadi wali kota sudah luar biasa. Ada hadis mengatakan bahwa barang siapa orang yang punya cita-cita kebaikan, meskipun tidak dilaksanakan, itu menjadi catatan satu kebaikan. Apalagi banyak cita-cita dilaksanakan. Ini beliau ini bertabur kebaikan, bertabur pahala. Sudah nyata ini. Nah sekarang kita dengarkan semangat kejuangan dalam konteks pembangunan di Kota Cilegon. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan bahwa semangat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang hari kemarin itu memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya berbeda situasi dulu dengan saat ini. Dulu kita, para pahlawan kita tentunya berjuang. Buyut kami sampai dibuang ke Manado pada saat Perang Geger Cilegon, dan kakek saya dulu pernah berkata kepada saya, salah satu orang Banten yang menghadiri kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu adalah beliau tuh Bagus Haji Sabis. Ya. Jadi berdasarkan akan hal itu, tentunya perjuangan melawan penjajahan dulu dan sekarang perjuangan mengisi kemerdekaan sangat jauh berbeda. Apa yang berbeda? Ya, yang berbeda adalah waktunya. Tapi semangatnya harus sama dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah berikan ridho kepada saya selama memimpin Kota Cilegon yang memang seharusnya 5 tahun, cuma 3,5 tahun ini. Kemudian dipotong COVID lagi 1 tahun, jadi selama 2,5 tahun, alhamdulillah. Kemerdekaan adalah kebebasan. Kalau bisa diartikan merdeka artinya bebas. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali program-program pemerintah Kota Cilegon dalam rangka mengisi kemerdekaan pada saat ini, yaitu seperti contoh LKS dulu masih bayar, masih belum merdeka. Tapi sekarang sudah bebas, artinya sudah merdeka, tidak perlu bayar lagi. Kemudian yang kedua adalah juga sudah kami lakukan pada saat dulu masih bayar kalau kita sakit rumah sakit. Mau operasi apapun atau mau dirawat di rumah sakit, perlu uang tentunya seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah berikan ridho, sekarang sudah merdeka, sudah bebas. Cukup menggunakan KTP saja di rumah sakit RSUD, RSKM, Hermina, dan Kurnia. Ya, mau sakit apa saja dirawat, cukup menggunakan KTP saja. Jadi fungsi kemerdekaannya kita tahu bahwa sekarang sudah ada kebebasan. Nah, dalam arti kata adalah bahwa hak masyarakat Kota Cilegon sekarang sudah bisa menikmati kemerdekaan. Berikut juga dengan dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu apabila anaknya ingin sekolah, ingin kuliah, harus mungkin menjual sawah, menjual yang lainnya, aset-aset kita jual. Tapi alhamdulillah pemerintah Kota Cilegon saat ini
mengalokasikan dana 5.000 kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar. Dan sudah kami realisasikan sebanyak 3.000 orang, baik di seluruh universitas negeri se-Indonesia maupun 24 universitas seprovinsi Banten. Bahkan kami kemarin mengirimkan 4 ke Mesir, 1 ke Yaman. Jadi sudah 3.000 orang sudah kita merdekakan. Orang tuanya tidak perlu repot menjual-jual hal yang lain karena sekarang sudah bebas biaya untuk kuliah. Karena pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting tentunya, dapat merubah ekonomi keluarga. Pendidikan juga dapat menyebabkan pengangguran, nganggur miskin, miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Maka oleh karena itu, dalam rangka membangun SDM, masyarakat kota Cilegon tentunya menjadi penting bagi kita semuanya. Yang asapnya nih, wah nih, atau asapnya. Dan kemudian banyak beberapa hal lagi juga seperti dulu mungkin orang Cilegon ingin menyeberang kereta api harus lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri gitu. Artinya sangat berhati-hati. Artinya dikatakan saat ini sudah ada palang pintu kereta api yang kami pasang, 12 palang pintu kereta api, sehingga saat ini bebas untuk melintas palang pintu kereta api yang sudah kami pasang. Karena secara automatically pada saat ada kereta api dia tertutup dan terbuka pada saat tidak ada kereta api. Jadi tidak perlu nengok kanan dan nengok kiri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim bagi masyarakat Purwakarta khususnya, masyarakat Jombang, Citangkil, dan Grogol, ya. Nah kami tahu bahwa di Purwakarta itu sejak zaman dulu, udah lama sekali, itu tidak pernah ada SMP negeri di Purwakarta. Padahal ada 16 SD negeri. Sementara orang Purwakarta dengan sistem zonasi mau sekolah ke Jombang, di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma ada 1, SMP negeri 1 yang berdiri tahun 1958. Dan pada saat mau ke Grogol, di Grogol cuma ada 1 juga SMP-nya dari 14 SD negeri yang berdiri tahun 1980, yaitu SMP negeri 3 Grogol. Nah, azas keadilan ini menjadi penting bagi kami. Keadilan berarti juga azas untuk kemerdekaan. Alhamdulillah sekarang sudah ada SMP negeri 12. Jadi orang-orang Purwakarta sekarang sudah bebas. Bisa masuk ke SMP negeri 12. Dan orang Jombang juga sekarang sudah kami tambah. Ya, kalau dulu mungkin yang kaya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke swasta. Yang kaya gratis, justru yang miskin bayar. Alhamdulillah sudah bebas. Termasuk alhamdulillah kami bangun juga air di Cipala. Yang selama 77 tahun tidak pernah ada air yang mengalir di Cipala. Harus mengirim pakai tangki dan yang lainnya terlebih dahulu. Sekarang orang Cipala alhamdulillah sudah bebas. Masuk kami kemarin ke Grem juga, kami bangun kurang lebih ada 12 titik ya. Alhamdulillah sekarang sudah bebas, sudah tidak kekurangan air lagi, sudah merdeka orang-orang yang ada di Grem juga. Dan banyak hal-hal lainnya, termasuk saat ini Kota Cilegon sebagai proyek percontohan tentang persampahan secara nasional. Ya, kita tahu bahwa sampah ini kan menjadi kendala di setiap daerah. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang baru, Kota Cilegon justru pertama kali se-Indonesia dalam rangka membuat sampah menjadi co-firing, bahan bakar pendamping batu bara dengan harga 500 sampai dengan 700 ribu per tonnya. Jadi kalau dulu sampahnya kita ingat tahun 2019 itu dibakar atau terbakar sehingga perlu waktu kurang lebih 10 harian untuk bisa memadamkan sampah yang ada di Bakendung. Tapi sekarang dikelola dengan baik ya. Jadi inti daripada mengisi kemerdekaan adalah bagaimana Khairunas Anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kemanfaatan kita itu merubah nothing to something, yang nggak bisa menjadi bisa, yang nggak ada menjadi ada. Ya, sebagai contoh, namanya kami mengadakan mudik gratis setiap tahunnya. Itu kan tahun pertama 11 bus, ya tahun 2022, 23, 25 bus, dan 2024 kemarin 36 bus. Bahkan kami kirim sampai ke Padang 1 bus, 4 ke Palembang, dan sisanya ke Pulau Jawa. Artinya apa? Pada saat itu asbabun nuzulnya adalah orang lagi naik motor, saya tanya waktu itu, apa mau kemana, pulang kampung, anaknya di depan, anaknya di tengah, istrinya di belakang, pakai bagasi lagi. Saya berpikir, kalau dia kecelakaan, apa nggak dosa? Ya, sebagai seorang pemimpin. Maka kami berupayakan. Nah, sekarang alhamdulillah, orang-orang yang mudik bisa
merdeka, bebas, tidak lagi menggunakan sepeda motor. Ya. Jadi bagaimana mengisi kemerdekaan saat ini adalah memberikan fasilitas-fasilitas yang dulu mereka tidak pernah dapat, menjadi dapat. Nah, sekarang juga sama, bagaimana RT dan RW sekarang sudah luar biasa, pemilihannya itu cukup ramai, dan kami memberikan kebebasan bagi RW yang pemegang kekuasaan dalam rangka membangun di lingkungannya dengan cara dana salira 100 juta per tahun, tentunya untuk membangun di wilayahnya. Kalau dulu mungkin patung-patungan dulu, harus cari uang dulu gitu, nah kan belum merdeka. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kami berikan 100 juta tergantung RT RW dan masyarakat untuk membangun apa. Termasuk masjid juga kami berikan bantuan 20 juta per 2 tahun. Ya, artinya bisa berkreasi, apakah bayar listriknya, bayar apa segala macam. Intinya bahwa merdeka itu adalah bebas. Merdeka juga berkeadilan. Jadi insya Allah Allah ridha, kita membuat sesuatu yang jauh lebih baik lagi, jauh yang lebih memerdekakan lagi. Karena saya meyakini, saya juga harus mengucapkan terima kasih bahwa saya ini bukan siapa-siapa dan saya ini bukan apa-apa tanpa dukungan bantuan daripada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Seorang Soekarno pun berperang tidak mungkin sendirian, kan Presiden Soekarno pada saat itu. Seorang Bung Tomo pun tidak mungkin sendirian. Semuanya bersama-sama. Mari kita berjuang bersama-sama dalam rangka memerdekakan, mengisi kemerdekaan di Kota Cilegon dengan menggratiskan atau membebaskan hal-hal yang dulu mungkin sulit menjadi mudah pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.